Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun tanpa kurang suatu apapun dan kami percaya Tuhan, biarlah kami dapat memulai hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau, supaya apa yang kami lakukan semuanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi semua. Aduh, suara lagi hilang. Oke, tema kita adalah storing treasures in heaven, yang artinya selamat malam, yang artinya menyimpan harta di surga. Bapak Ibu, dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkan di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu, di ayat ini bukan berarti kita tidak usah bekerja ya, atau pelayanan aja supaya harta kita di sorga banyak gitu ya. Orang-orang malas langsung bersorak-sorai, langsung bersenang-senang. Yes, akhirnya ada juga ayat yang mendukung untuk pelayanan aja gitu ya, supaya harta di sorga banyak daripada harta di bumi ini. Karena harta di bumi ini firman Tuhan katakan bisa dimakan ngengat, bisa diambil pencuri. Jadi ya udah kita pelayanan aja gitu ya, sampai kita nggak menatap mena, menat apa kita udah nggak nginjek bumi lagi gitu ya. Kita udah ngawang-ngawang hidupnya. Seakan-akan kita udah hidup di sorga. Kita udah nggak di bumi lagi, jadi nggak perlu cari duit. Kita cari harta sebanyak-banyaknya di sorga. Salah besar ya Bapak Ibu. Di sini dikatakan dalam Titus 3 ayat 14, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Ya Bapak Ibu, sekali lagi, supaya dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Jadi jangan kita berfokus karena ayat ini lalu kita berarti kita harus melayani terus supaya harta kita di bumi di surga semakin banyak. Akhirnya kita nggak lagi melihat sesama kita. Kita nggak lihat lagi kebutuhan hidup kita. Eh, Hidup udah ngawang-ngawang, apalagi dengar-dengar sekarang udah akhir zaman, Tuhan udah mau datang, udahlah nggak usah kerja lagi, fokus aja kita berdoa, kalau perlu KJP ini ada 24 jam gitu ya, supaya pada saat kedatangan Tuhan kita udah siap dan kita sudah berbuah banyak, harta kita sudah banyak di sorga. No, 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 no. Ya Bapak Ibu, kita hidup harus balance. Ya, selama kita ada di bumi, lakukanlah apa yang perlu kita lakukan. Dan kalau dibilang di sini kita harus mengumpulkan harta di sorga, ya kita sambil mengumpulkan harta kita di sorga. Balance. Kita mengumpulkan harta di bumi untuk apa? Untuk kita pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, kebesaran kerajaan sorga. Ya Bapak Ibu, bukan untuk dikumpulin. Ngengat, karat, pencuri, itu bisa menghilangkan semuanya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sering banget dengar yang namanya ngengat. Apa sih itu ngengat? Ngengat itu adalah binatang Bapak Ibu. Ya, itu sama seperti kupu-kupu. Dia bisa makan. Eh, sangat ini binatang ini sangat merusakkan. Dia bisa makan kertas, bisa makan baju loh Bapak Ibu bisa dimakan. Dia bisa makan kayu-kayu. Semua apa yang kita punya, barang-barang di dunia yang kita punya ini bisa dimakan ngengat. Makanya ngengat menjadi contoh ya, menjadi contoh untuk si perusak itu Bapak Ibu. Karena semuanya bisa dimakan sama dia, sama si ngengat ini. Bahkan telurnya si ngengat aja itu bisa merusakkan pakaian kita.
Ya, jadi gengat ini adalah sebuah faktor dari luar yang bisa merusak atau mengikis harta kita di dunia. Lalu karat, karat tanpa kita sadar tiba-tiba barang-barang kita berkarat, kulkas, apa barang-barang elektronik kita semua tiba-tiba berkarat tanpa kita sadar, kena air atau segala macam. Ya, akhirnya kalau barang kita udah berkarat, nilainya itu pasti akan turun. Pencuri itu faktor lain yang membuat harta kita hilang secara tiba-tiba. Pencuri konotasinya jangan Bapak Ibu tiba-tiba datang ada pencuri ngambil. Bukan itu saja Bapak Ibu. Sebagai contoh yang kejadian di Bali kemarin, ya tiba-tiba banjir. Dan saat itu saya ada di Bali. Banjir 24 jam itu hujan 24 jam itu enggak berhenti-berhenti Bapak Ibu. Sampai saya jadi nggak bisa jalan-jalan kita. Ini mau ngapa-ngapain jadi nggak enak karena hujan terus. Waktu saya terbang ke Jakarta, ada suatu impresi gitu ya, bahwa saya tuh harus doain suami saya. Waktu pesawat itu naik, ada impresi bahwa saya harus doain suami saya. Ada apa nih? Dan sebelum-sebelumnya saya tuh udah posting-posting tentang perlindungan perlindungan keluarga gitu ya. Perlindungan keluarga. Jadi kayak ada sebuah image gitu, ada sebuah gambaran yang dibuat AI kalau keluarga itu lagi makan tiba-tiba malaikat-malaikat tuh berkumpul dan melindungi keluarga itu. Itu saya lagi pelajarin itu dan saya lagi baca-baca itu Bapak Ibu dan dapat gambaran itu saya posting. Bagus banget gitu. Jadi momen kemarin itu tuh saya kayak punya sebuah impresi untuk mendoakan keluarga saya. Dan waktu saya terbang ke Jakarta saya kuat banget untuk doain suami saya Bapak Ibu. Dan apa yang Bapak Ibu mungkin lihat di sosial media tentang banjir-banjir itu hampir hampir banyak gambar-gambarnya itu diambil di apartemen suami saya, di mana suami saya tinggal, si Pak Charles ini. Ya, Bapak Ibu. Dan itu sangat mengagetkan, bahkan waktu saya lihat videonya, saya sempat meneteskan air mata, Bapak Ibu. Betapa baiknya Tuhan dalam keluarga kami. Ya, betapa luar biasanya Tuhan memberikan sebuah gerakan untuk saya sungguh-sungguh berdoa buat suami saya. Untuk saya benar-benar sungguh-sungguh berdoa untuk memproteksi keberadaan keluarga saya dimanapun mereka berada. Dan Bapak Ibu, malam itu suami saya mau pulang ke apartemen itu. Tetapi entah kenapa tiba-tiba jalannya dia tuh ke arah yang lain gitu. Padahal udah planning untuk pulang ke apartemen, udah planning. Dan karena ada beberapa barang yang dia mau ambil, kita ada tinggal di satu tempat lagi yang lain. Jadi suami saya ada mau ngambil beberapa barang untuk dibawa ke tempat yang lain itu. Nah, waktu dia mau pulang ke situ, tapi arah jalan mobilnya itu kok malah ke tempat lain gitu, ke tempat yang satunya. Akhirnya sampai ya udahlah sampai sini dia ke tempat yang lain. Pagi-pagi Bapak Ibu sekitar jam 7 pagi itu dia dapat kabar, dapat video bahwa apartemennya itu tenggelam Bapak Ibu. Dan suami saya pagi itu langsung kirim ke saya video-videonya yang dikirim sama orang-orang di apartemen itu dan saya ampun Tuhan, seandainya suami saya pulang ke situ, kelarlah kendaraan kita. Ya Bapak Ibu, saya mau saksikan betapa Tuhan dahsyat luar biasa. Kalau itu semua mobil tenggelam Bapak Ibu, tenggelam benar-benar tenggelam. Dan Tuhan meluputkan, menolong kita. Bapak Ibu, di sini saya mau saksikan kalau kita terus memikirkan apa yang di atas, dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu kita punya hubungan khusus dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu berbicara dengan kita. Tuhan akan meluputkan kita dari masalah-masalah ini. Seandainya suami saya di situ, kita punya juga motor, ya ada mobil, ada motor. Itu kalau tenggelam dua-duanya, kelar Bapak Ibu, turun mesin. Karena itu tenggelam, bukan cuma selutut, benar-benar satu mobil itu tenggelam Bapak Ibu. Dan itulah
kita anak-anak Tuhan, kita bisa menyaksikan betapa dahsyatnya luar biasa Tuhan itu menggerakkan hati kita, memberitahukan kita. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar kalau Tuhan tuh kasih memberitahukan sesuatu gitu ya. Bahkan suami saya aja tiba-tiba dia nyetir bisa ke arah yang lain. Padahal udah persiapan mau ke situ gitu. Memang udah planning. Tapi dia nyetirnya kok ke arah lain gitu. Sungguh ajaib Tuhan itu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu gimana sih cara kita mengumpulkan harta kita di sorga? Ya, yang pertama adalah kita hidup untuk Yesus. Ya, dalam Lukas 6 ayat 22 sampai 23 berbunyinya begini. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Nah, loh Bapak Ibu, ada lagi ya selanjutnya ya. Bersukacitalah pada waktu itu, bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Bapak Ibu, kalau ada orang yang benci kamu, ada orang yang mengucilkan kamu, mencela kamu, menolak kamu, menganggap kamu, Anda semua sebagai sesuatu yang jahat, jangan takut. Di sini dikatakan bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Ya, jadi kalau ada keluarga kita yang nggak nganggap kita, ada orang-orang yang mengucilkan kita, kita dianggap sebelah mata. Jangan takut Bapak Ibu, selama kita masih bersama-sama dengan Tuhan, selama kita masih sungguh-sungguh dalam Tuhan, di sini dikatakan kalau ada orang yang membenci kamu, mengucilkan kamu, mencela kamu, ya bahkan menganggap kamu jahat, dibilang bersukacitalah malah, bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Nah, Bapak Ibu, jadi jangan kita kecil hati, jangan kita lalu kecewa, lalu marah, lalu ini harus dibalas nih, kok bisa-bisanya orang itu nggak menganggap saya. Saya dianggap sebelah mata, kita kesel, kita marah. Di sini dikatakan upahmu besar di sorga. Jadi Bapak Ibu kalau mau benci saya, mau kecewa dengan saya, mau anggap saya orang jahat, silakan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya upah saya besar di sorga. Ya, jadi jangan pernah takut untuk hal itu Bapak Ibu. Dan yang kedua, mengasihi. Ya, gimana caranya kita bisa kumpul harta di sorga? Mengasihi Bapak Ibu, mengasihi. Ya ini sangat gampang-gampang susah, apalagi kalau orang yang nyebelin kita. Lukas 6 ayat 35 bunyinya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar titik-titik karena ada lanjutannya. Upahmu akan besar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita tuh harus mengasihi musuh kita. Beberapa waktu yang lalu tiba-tiba ada seseorang yang bilang sama saya bahwa saya dan dia dan beberapa dari kita itu tidak diundang di satu pernikahan gitu ya. Wah, dia sangat tersinggung. Wah, kok bisa kita nggak diundang? Ini apa nih? Semua mereka diundang nih, kita nggak diundang gitu ya. Beberapa dari kita nggak diundang. Wah, dia sangat panas, sangat marah gitu. Dan waktu dia bilang, oke, kalau gitu kita keluar aja dari grup. Terus saya ini kepancing juga gitu. Hah, oh gitu ya? Oh iya, yaudah, ayo kita sama-sama keluar dari grup. Kalau saya ingat hari itu, kenapa jadi begini? Karena tidak diundang di sebuah pernikahan, tiba-tiba ada seseorang yang bilang, wah gue nggak terima nih kayak gini nih, ini orang bener-bener ya, mereka kita nggak diundang, terus kita beberapa orang ini tidak diundang, ayo kita keluar dari grup. Hah? Dari yang saya udah mau ngikutin tuh Bapak Ibu, saya bilang, oh yaudah kita sama-sama aja keluar dari grup. Tiba-tiba saya mikir, cuman gara-gara nggak diundang, tapi memang tidak diundang, memang ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu, bukannya nggak ada sesuatu atau nggak sengaja gitu, enggak, memang ada sesuatu, dia sengaja tidak mengundang kita. Lalu ngapain hal ini memancing kita gitu ya, terus kita jadi damai sejahtera hilang, terus kita mau keluar dari grup. Tunggu dulu, kenapa saya jadi kayak orang dunia, kenapa saya jadi kayak orang nggak punya Tuhan, kenapa saya jadi kayak hilang pikiran gitu ya. Loh, apa-apaan ini?
Yang bermasalah dia. Kenapa saya jadi ikutan marah gitu? No, itu nggak penting saya bilang. Nggak usah terusik sama orang yang seperti itu, ya. Dia itu saudara kita, dia itu keluarga, teman kita. Kita harus mengasihi dia. Dia bermasalah, ya sudah, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita harus terus berbuat baik. Kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Terus kita mau keluar dari grup, kok kayak terusik banget gitu ya dengan hal itu. Emang penting banget gitu. Justru kan nggak diundang di pernikahan, bagus dong, nggak perlu ngasih hadiah. Ya kan Bapak Ibu? Ya, jadi Bapak Ibu jangan gampang tergoncang gitu ya. Jangan gampang dengan keadaan yang membuat hati kita jadi tersinggung, jadi marah. Oh, langsung kita, oh, oke, fine, oke, baik, kita keluar dari grup. Oke, saya nggak akan berteman dengan dia lagi. Saya akan putus hubungan dengan dia. Bapak Ibu, upah Bapak Ibu nggak dapat, ya. Jadi waktu kita mengasihi musuh kita, kita berbuat baik kepada mereka, bahkan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, upah kita besar Bapak Ibu, ya. Kalau kita menolong orang lain, oh ada orang yang lain yang butuh, kita bantu Bapak Ibu, nggak usah diharapin balasan. Jadi kalau ada datang orang minjem duit, pinjam dulu lah 1 juta, udah, daripada kita ribut nanti, ya gara-gara utang piutang, nih gue kasih 100.000 ya, maaf ya, nggak bisa kasih 1.100.000, nggak usah diharapin balasannya lagi. Udah selesai Bapak Ibu. Jadi kumpulkanlah harta kita sebanyak-banyaknya dengan mengasihi musuh kita, berbuat baik kepada orang, ya, menolong banyak orang. Yang ketiga, memberi. Bapak Ibu, Markus 9 ayat 41, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ini kita balik ya Bapak Ibu. Ini kita balik. Ini sesungguhnya kan ini kita diajarin untuk memberi, ya. Orang memberi kepada kita karena kita pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, ini kejadiannya di kita ya, kita balik Bapak Ibu. Jadi kita yang memberi kepada pengikut Kristus itu, teman-teman kita, hamba-hamba Tuhan, kepada gereja, ya, kita memberikan bantuan untuk acara-acara gereja, untuk pembangunan gereja, untuk menolong hamba-hamba Tuhan, kita tidak akan kehilangan upah Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita beri minum secangkir air, maka kita tidak akan kehilangan upah. Cuman secangkir air Bapak Ibu. Apalagi ditambahin susu, ditambahin kopi sedikit, ditambahin gula, ditambahin lain-lain. Bapak Ibu, upahnya semakin banyak ya. Jadi ini cara kita ngumpulin Bapak Ibu. Jadi kalau datang hamba Tuhan tiba-tiba minta tolong gitu ya, ya ada pembangunan gereja, Bapak Ibu jangan langsung kesel duluan. Ih, saya nggak suka ya kalau ada gereja tuh minta-minta sumbangan, minta-minta bikin-bikin apa sih lupa saya. Itu pokoknya minta sumbangan buat gereja, buat pembangunan gereja, buat acara Natal. Jangan marah dulu Bapak Ibu. Ya, ini dikatakan tidak akan kehilangan upah. Ya, jadi kalau kita menolong gereja, menolong orang-orang sesama kita, kita tidak kehilangan upah. Jadi jangan langsung marah, jangan langsung kecewa. Oh, saya nggak suka kalau ada yang datang bawa proposal maksudnya. Apalagi mengatasnamakan gereja. Itu urusan dia sama Tuhan, Bapak Ibu. Urusan kita ngumpulin upah di surga. Ya, kalau dia bohong atau dia memanfaatkan sesuatu, itu urusan mereka. Tapi urusan kita adalah membantu semua pengikut Kristus, membantu gereja, membantu hamba-hamba Tuhan, membantu sesama kita anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, di sini tujuan hidup kita berubah, ya Bapak Ibu, berubah total. Dari yang kita ngumpulin harta di dunia, dari kita berlomba-lomba untuk mencari jabatan, status sosial, ya. Beberapa waktu yang lalu kita udah dengar, jangan hitung-hitungan tuh kata Pak Samuel, dengerin, jangan hitung-hitungan. Kita udah dengar beberapa waktu yang lalu demonstrasi, demo besar-besaran, DPR, status sosial, jabatan itu dikejar, ya Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu
Saya dan beberapa teman-teman berlomba-lomba untuk menjadi anggota dewan. Nah loh, salah satunya saya Bapak Ibu ya, salah satunya saya. Dan waktu itu bukan karena saya kepengen menggebu-gebu gitu ya, wah saya harus jadi anggota dewan. Enggak, karena waktu itu saya diajak langsung sama ketua umumnya Bapak Ibu ya. Jadi ketua umumnya ketemu saya, langsung saya diminta sama dia. Wih, luar biasa kan? Jadi saya menganggap itu, oh, suatu kehormatan dan suatu mungkin ini cara Tuhan gitu ya. Tapi Bapak Ibu, ternyata belum waktunya ya, saya kalah ya. Tapi beberapa teman-teman saya ada yang mendapatkan kursi itu. Dan salah satunya di demo besar-besaran kemarin, salah satunya ada mukanya gitu. Masuk dan digeruduk rumahnya, hancur-hancuran, diambil barang-barangnya semuanya. Bapak Ibu, harta dunia sementara rapuh, uang yang kita kumpulin, emas dijarah sama orang, jabatan kelar dalam sekejap, status sosial kelar dalam sekejap. Dalam sekejap, baru beberapa bulan memimpin Bapak Ibu, baru beberapa bulan duduk di kursi itu, kelar. Ya, jadi di sini kita harus benar-benar sadar bahwa apa yang kita cari di dunia ini itu bisa dalam sekejap kelar pada waktunya. Waktu saya lihat teman saya itu, saya menganggap bahwa Tuhan sayang sama dia. Karena apa? Tuhan nggak mau dia terpuruk begitu lama, begitu jauh, sehingga Tuhan mengizinkan hal ini terjadi supaya dia kembali kepada Tuhan. Saya nggak bilang dia menjauh daripada Tuhan, enggak. Tapi Tuhan punya caranya untuk orang ini ya. Kita semua Tuhan punya cara treatmentnya kita masing-masing. Jadi waktu teman saya ini kejadian seperti itu, ternyata treatmentnya harus seluruh Indonesia menurunkan dia. Idih, ngeri Bapak Ibu ya. Seluruh Indonesia menurunkan dia gitu, menurun paksa. Jadi semua orang Indonesia tahu kejadian ini. Bahkan internasional pun banyak juga yang tahu. Jadi Bapak Ibu, cara Tuhan men-treatment kita supaya kita benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan itu banyak cara gitu ya. Jadi jangan cari-cari hal-hal yang dunia Bapak Ibu. Daripada digeruduk, daripada dibalik lagi gitu ya. Harus dari nol lagi gitu. Jadi benar-benar dari sekarang kita cari Tuhan. Dan harta surgawi itu abadi Bapak Ibu. Apa sih yang abadi? Perbuatan kasih kita sama teman-teman kita, orang-orang sekeliling kita. Kita bisa rendah hati. Rendah hati itu susah Bapak Ibu. Rendah hati itu susah. Apalagi kalau kita posisi di atas terus kita lihat orang di bawah. Tanpa kita sadar kita ada sedikit gitu ya. Tanpa kita sadar, ternyata gue tuh lebih baik dari dia. Ternyata tuh gue sukses, punya prestasi ya dibanding orang ini gitu ya. Susah Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak cepat-cepat sadar untuk segera rendah hati, maka kita akan terus naik step selanjutnya sampai pada kesombongan. Hati-hati. Ya, selanjutnya apa? Pengampunan. Bapak Ibu, mari kita ampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Saya mau saksikan lagi nih. Saya nih waktu kemarin menikah itu jahit baju ya Bapak Ibu, jahit baju pernikahan ya. Karena saya mau simpan baju itu supaya buat jadi kenang-kenangan di suatu hari nanti. Pada saat saya tua atau dipakai nanti sama anak saya si Zamora. Tapi suatu ketika ada teman saya meminjam baju ini Bapak Ibu. Saya nggak apa-apa dipinjam. Saya pinjem-pinjemin kok, beberapa orang udah ada yang minjem gitu untuk menikah. Waktu ini dipinjam baju ini, berbulan-bulan nggak dibalikin. Akhirnya saya tanya, bukan berbulan-bulan lagi, udah sampai tahunan gitu ya. Akhirnya saya tanya, ini kapan bajunya dikembaliin? Udah selesai kan? Tiba-tiba saudara-saudara, dia bilang apa? Aduh, saya nggak tahu taruh di mana. Aduh, ntar dulu saya cari dulu. Sebulan lagi, 2 bulan, 3 bulan. Saya tanya terus setiap bulan. Bapak Ibu, akhirnya baju itu dinyatakan sah, hilang. Gimana perasaannya Bapak Ibu? Sakitnya di sini. Udah baju pernikahan yang saya planning untuk masa depan supaya menjadi apa kenang-kenangan hilang di tangan orang lain. Aduh, coba bayangin. Bapak Ibu, hari itu
memuncaklah amarah saya gitu ya. Orang ini memang apa, terus ada teman-teman saya lagi yang nambahin dijual kayaknya. Ada teman saya lagi nambahin, ah itu mah bukan hilang, bener kata Bu Mita, itu mah bukan hilang, itu dijual, itu segala macam. Masalahnya teman saya yang pinjam ini bukan orang susah, Bapak Ibu, bukan orang susah, dia pinjam itu untuk jadi contoh bajunya, baju saya itu buat jadi contoh, bukan mau dipakai. Tapi dia bilang hilang, akhirnya saya sedikit apa ya, ini sama dia, apa sih bahasanya, sedikit marah gitu ya. Trip, trip, baju trip ya. Jadi saya bilang, kok gitu, lo tau kan itu kan buat kenang-kenangan gini gini gini. Wah pokoknya, tapi dia lebih marah. Lagian lu nggak ngingetin gue, udah tahu itu baju udah lama, ya gue nggak tahu lagi taruh di mana. Wes, sadap, ya kan Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu, inilah yang dinamakan ujian hati. Ya, saya yang punya, saya yang kehilangan, dia yang marah. Waktu itu menghilangkan damai sejahtera saya, ini sahabat saya loh Bapak Ibu. Akhirnya hubungan kami jadi tidak baik gitu ya. Saya udah nggak ngobrol sama dia, jadi wah pokoknya udah nggak baik lah. Sampai suatu hari saya sadar, cuman gara-gara baju yang bisa dimakan ngengat ini, cuman gara-gara baju saya rusak hubungan saya dengan teman saya. Ini saya yang punya loh Bapak Ibu. Saya rubah mindset saya ampuni orang itu, saya nggak mau lagi marah dan mengingat-ingat baju itu. Sekarang hubungan kami sudah kembali baik, walaupun baju saya tidak kembali Bapak Ibu. Susah nggak? Susah. Itu udah saya cita-citakan, udah saya planning untuk jadi pengkenang-kenangan saya di masa tua. Hilang. Jadi saya sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, saya harus ampuni teman saya ini. Ya Bapak Ibu, susah, susah. Tapi saya bereaksi yang benar. Saya bereaksi jangan sampai saya salah di mata Tuhan. Cuman gara-gara seonggok baju, gara-gara kain itu. Sampai hubungan saya rusak. Kalau hubungan saya rusak, saya nggak bisa mengampuni dia. Nggak ada harta saya di sorga. Mungkin saya bisa kena sakit penyakit gara-gara inget-inget baju itu. Nggak bisa ngampunin orang. No, 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 no. Saya nggak mau. Dan sekarang hubungan saya dengan dia sudah baik, walaupun baju saya tidak kembali. Ya Bapak Ibu, pelayanan yang kita lakukan akan kekal dan tidak bisa dimakan ngengat atau dirusak pencuri. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan apa? Melayani sesama, menolong orang lain, mengampuni, perbuatan kasih. Jadi ingat, kumpulkan harta kita di sorga. Jangan takut kalau ada harta kita di sini yang akan hilang, diambil orang, diambil pencuri, diambil ngengat. Jangan takut. Sekarang lakukanlah bagian kita bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah pada waktu saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, harta kita udah banyak di sorga. Yang terakhir Bapak Ibu, penutup. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, apalagi nih, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus ya. Jadi Bapak Ibu jangan habis-habisin duit cuman karena makanan dan minuman, jangan ya. Udah waktunya kita diet ya, tetapi kita sekarang cari kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus ya. Jangan lagi hambur-hamburin uang dengan makanan dan minuman ya. Kita nggak sadar Bapak Ibu, nggak sadar tiba-tiba duit kita habis cuman gara-gara makanan dan minuman ya. Bukan lagi soal itu, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Bapak Ibu, sharingkan di breakout room. Yang pertama adalah, pernahkah ngengat, karat, atau pencuri menghilangkan harta Anda? Ceritain Bapak Ibu pengalamannya. Gimana harta-harta Anda tuh bisa tiba-tiba hilang. Entah ditipu, entah dimakan rayap, entah apapun. Boleh saudara-saudara ceritakan. Terus bagaimana sih cara mengumpulkan harta di sorga menurut Anda? Cara Anda nih sekarang nih ngumpulin harta di sorga gimana gitu ya. Kita kan punya cara yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang suka menolong, ada yang suka memberi, ada yang suka apa namanya mengasihi, ada yang gampang mengampuni. Silakan di-sharingkan di breakout room. Ya, mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, Kau segarkan kami, kiranya Tuhan, apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, Kau tolong kami supaya kami benar-benar fokus mengumpulkan harta kami di surga ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami akan bersama-sama dengan Engkau pada waktunya, dan kami benar-benar mau mengumpulkan harta kami di sorga Tuhan, dan biarlah itu juga dirasakan buat orang-orang di sekeliling kami Tuhan, melalui kebaikan, melalui pengampunan, melalui kasih kami Tuhan, dan kami boleh menjadi orang-orang yang serupa dan segambar dengan Kristus. Kau tolong kami Tuhan, dan biarlah Tuhan selanjutnya hari-hari kami Tuhan, kami dapat jalani bersama-sama dengan Engkau, semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.